Baik, kami hadirkan informasinya untuk Bursa Asia. Nikkei dibuka melemah 0,3%, STI menguat 0,3%, Kospi melemah 2,3%, Hang Seng melemah 0,27%. Sementara itu untuk saham-saham pilihan ada ADRO, Raja, kemudian ESA dan Antam dengan masing-masing rekomendasi buy on weakness. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada perdagangan pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dulu bagaimana posisi IHSG sejauh ini di 2 menit pertama setelah perdagangan dibuka. IHSG sejauh ini bergerak melemah 0,2% di kisaran 6.100. Kemudian untuk saham-saham yang menjadi top gainers ada DSSA, PTRO, TPIA, kemudian Bufa dan juga BRPT. Sementara itu top losers ada BMRI, BBCA, PTBA, ISAT dan juga Buka. Dari sektoral pemirsa, sektor infrastruktur memimpin penguatan disusul oleh transportasi, industri dan juga cyclical. Sementara itu sektor-sektor yang melemah ada kesehatan, teknologi, perbankan, properti dan juga energi. Kita bergeser ke pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini pemirsa. Baik, kami hadirkan informasinya untuk Bursa Asia. Nikkei dibuka melemah 0,3%, STI menguat 0,3%, Kospi melemah 2,3%, Hang Seng melemah 0,27%. Sementara itu untuk saham-saham pilihan ada ADRO, Raja, kemudian ESA dan Antam dengan masing-masing rekomendasi buy on weakness. Ya, baik pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Mas Henry. Mas Henry, tadi kalau kita review sedikit terkait dengan pembukaan IHSG pada pagi hari ini, kita lihat di situ ada beberapa didominasi top gainersnya oleh saham-saham konglomerasi dari Prayogo Pangestu. Ada katalis positif apa atau sejauh apa mereka akan kemudian melanjutkan momentum positif, Mas Henry? Kalau saya lihat dari si katalis ya, pertama adalah owner-owner sekarang berani untuk melakukan buyback. Oleh karena itu salah satu menjadi bagian dari katalis positif untuk saham-saham konglomerasi. Selain itu, seperti yang tadi saya sampaikan Mbak ya, bahwasanya alasan MSCI untuk apa namanya mendowngrade saham-saham konglomerasi di sini nampaknya udah sedikit apa namanya kurang gitu relevan karena kita lihat regulator dan saham-saham konglo di sini udah memenuhi apa namanya kriteria yang dibutuhkan yang dimau oleh MSCI mengenai HSI, terus kemudian kepemilikan kan informasi di atas 100% dan sebagainya. Oleh karena itu menurut saya harusnya apa namanya pergerakan saham konglo di sini akan bergerak konsolidasi cenderung wait and see terlebih dahulu sih saat ini. Baik, posisinya wait and see, tapi kemudian rebound-nya cukup positif dikarenakan Ya. tadi ya katalis positif dari buyback dan juga bagaimana proyeksinya cukup positif di tengah dinamika yang ada. Kita bergeser ke saham-saham pilihan analis yang sudah direkomendasikan Mas Henry, ada 4 saham. Kita review terlebih dahulu satu persatu dari ADRO, proyeksi positifnya seperti apa Mas? Kalau saya lihat untuk Adro ya, Mbak, ya, Adro saat ini bergerak sideways, konsolidasi, asing kemarin baru melakukan akumulasi, dan kalau kita lihat trennya asing masih melakukan akumulasi untuk saham Adro di sini. Secara teknikal, Adro sekarang berada pada MA 20-nya, di mana apabila level ini mampu bertahan, ada potensi Adro akan menguat ke level 2.400 sebagai level resistennya ya. Namun perketat level stop loss-nya apabila Adro menembus level MA 20-nya, ada potensi Adro akan melemah ke level MA 200-nya di level 2.100. Oleh karena itu saya lihat cenderungannya Adro akan bergerak sideways konsolidasi dengan kecenderungan menguat ke level 2.400. Rekomendasi yang kita berikan untuk Adro cenderung buy weakness atau beli ketika retracement ke bawah aja. Baik, Adro buy on weakness dengan target price di 2.400. Untuk Raja, Mas Henry, seperti apa? Kalau Raja ya, Mbak, Raja di sini, saya melihat ada corporate action berupa stock split ya, dan hari ini juga request. Oleh karena itu menurut saya patut cermati untuk Raja hari ini, untuk trading ya. Namun balik lagi rekomendasi untuk buying weakness. Sekarang secara teknikal untuk Raja, berada di atas level MA 20-nya sebagai level support dan saat ini menguji level MA 50-nya sebagai level resisten. Menurut saya menarik untuk Raja apabila dia berhasil breakout ke level, apa namanya, 3.900. Ada potensi Raja secara swing ke level 4.000 hingga 4.400 sebagai level resistennya. Namun
Perketat level stop loss-nya untuk Raja apabila Raja menembus level EMA 20-nya di level 3.500. Ada potensi untuk Raja akan melemah menuju level 3280. Oleh karena itu, sekali lagi saya rekomendasikan untuk Raja cenderung untuk buy weakness, beli ketika terjadi retracement ke bawah aja. Dengan outlook yang secara keseluruhan saya lihat secara teknikal cukup positif. Iya, baik, untuk Raja tadi diproyeksikan menarik untuk kemudian dimanfaatkan trading dengan, support di 3.620 dan juga target price di 3.920. Untuk ESA seperti apa? Saya lihat, secara teknikal maupun sentimen cukup menarik ya, di mana sentimen kemarin kan pemerintah baru memberikan stimulus untuk LPG ya, di mana salah satu produknya saya itu ada LPG. Nah, secara teknikal saya melihat ESA berpotensi untuk, mengalami breakout MA 200-nya, ada potensi perubahan tren dari downtrend untuk ESA ke arah, sideways cenderung uptrend. Nah, menurut saya rekomendasi untuk ESA untuk buying weakness, beli di bawah aja dengan target, resisten terdekat di level 655, 675 hingga level, 750 untuk resisten selanjutnya. Namun perketat level stop loss-nya untuk ESA apabila ESA menembus level support 635. Ada potensi ESA akan kembali konsolidasi ke level, support 600. Oleh karena itu saya rekomendasikan untuk buy on weakness ESA dengan outlook yang menurut saya masih cukup positif apabila terjadi breakout EMA 200-nya di level 680. Baik, untuk ESA direkomendasikan untuk trading harian kah, Mas Henry? ESA menurut saya cenderung untuk swing ya. Oke, Untuk swing itu di mana, balik lagi pergerakannya ESA cenderung lambat namun momentumnya menurut saya cukup bagus untuk swing, saat ini. baik, Anda rekomendasikan ESA menarik untuk swing trading. Untuk Antam, seberapa menarik pilihan Antam di antara saham-saham komoditas emas lainnya, Mas Henry? Antam saya lihat ya, Mbak, ya. Antam ini menariknya kemarin, terjadi apa namanya, koreksi karena dividen trap ya, setelah, kemarin ex dividen. Namun di sini, saya melihat ada potensi, Antam secara teknikal masih diakumulasi oleh asing, terus ada potensi juga, Antam akan kembali bertahan menguat di atas MA 20-nya secara teknikal, menguji level resisten MA 200-nya, di level 3.400 sebagai level resisten, jangka menengahnya ya. Dan saya lihat, koreksi yang terjadi pada Antam, dari bulan April kemarin saya rasa sudah cukup signifikan dan sudah cukup, ter-price in mengingat harga, komoditas Antamnya kemarin, apa namanya, sempat bergejolak di situ ya. Oleh karena itu menurut saya, Antam relatif cenderung menarik apabila Antam, mampu bertahan di atas level 29 ya, 2.900 sebagai level support-nya, ada potensi ke level 3.000 hingga 3.360 untuk Antam. Baik, Antam direkomendasikan untuk, support di 2.870 dan juga target price di 3.100 juga direkomendasikan untuk buy on weakness. Baik, Yap. kalau kita bicara secara lebih, luas, Mas Henry terkait dengan komoditas emas di tengah gonjang-ganjing geopolitik yang ada, kemudian juga, nilai tukar rupiah dan juga berbagai sentimen yang ada, Anda proyeksikan komoditas emas memang masih, berada di kisaran angka pelemahan saat ini atau mulai ada momentum untuk rebound nih Mas Henry? Saya rasa untuk emas ya, dalam periode yang, cukup singkat ini, kita sembari melihat data-data inflasi, data, bagaimana kecenderungan The Fed dan, apa namanya, dolar ya, saya melihat, emas masih akan berada pada level saat ini, di level support 4.000 ya, $4.000 per troy ounce-nya ya. Masih belum kemana mana menurut saya. Namun Baik, balik lagi, ketika, apa namanya, dolar menguat saya rasa ada potensi untuk emas akan mengalami technical rebound. baik, baik. Anda melihat, emas kemudian belum ada momentum yang cukup, Belum. signifikan untuk menguat saat ini. Untuk perdagangan hari ini selagi kemudian kita menantikan keputusan MSCI, Anda proyeksikan support dan resistensi IHSG akan seperti apa Mas Henry? Oke, saat ini ya, Mbak, ini kan sekarang ISG bentuk pattern-nya cup and handle ya, di mana cup-nya itu akan menarik apabila dia, ISG tidak mampu menembus ke bawah level 6.000 atau terjaga di level 6.000 sebagai level support-nya. Ada potensi menarik secara teknikal untuk, ISG akan, melemah pada level support 6.000-nya. Namun balik lagi, untuk swing seminggu atau 2 pekan ke depan apabila ISG mampu bertahan di atas 6.000 sebagai level support-nya, support cup-nya, ada potensi secara teknikal ISG akan ke level 6.300 hingga 6.700 ya. Namun balik lagi ketika, rilis MSCI kurang memuaskan, terus terjadi breakdown untuk, apa namanya, IHSG di bawah level 6.000 ada potensi untuk, IHSG mengalami pelemahan ke level 5.800 hingga 5.900 untuk IHSG.
Baik, support dan resisten sementara di kisaran 6.000 sampai dengan 6.300. Kalau dengan, asumsi negatif tadi ya bisa menembus sampai ke 5.800 dan, batas atas yang kemudian memungkinkan di kisaran 6.700 dengan berbagai sentimen positif yang ada ya. Baik, Ya, terima kasih banyak Mas Henry Widiantoro, Equity Research Analyst RDK LS Sekuritas sudah berbagi berbagai informasi bersama dengan kami. Sampai jumpa kembali, salam sehat Mas Henry. sehat-sehat selalu Mbak Ocha.